Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Piramawati dari program studi pendidikan agama Islam kelas PI2C dengan NIM 010124010054. Saya di sini guna memenuhi tugas video ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam yang dimana ada 13 pertanyaan, tapi insya Allah saya akan mengambil 1-6 dari pertanyaan itu. Langsung saja yang dari pertanyaan yang pertama, dari nomor pertama juga, kenapa, ini saya singkatkan, kenapa ilmu pendidikan Islam masih penting di era digital dan gimana nilai-nilai Islam bisa masuk ke pendidikan nasional. Nah, ilmu pendidikan Islam masih penting banget sekarang karena zaman semakin maju, tapi masalah moral juga makin banyak gitu. Ilmu ini ngajarin kita bukan cuma pintar otak aja, tapi juga punya hati yang baik dan akhlak yang baik. Di era digital, anak-anak juga butuh pegangan supaya nggak gampang terpengaruh oleh dunia lingkungan yang banyak yang negatif dari internet gitu. Nah, kalau nilai-nilai Islam kayak jujur, adil, tanggung jawab, berakhlak yang baik itu dimasukkan ke sekolah umum juga, anak-anak bisa tumbuh seimbang, pinternya iya juga ada, akhlak baiknya juga ada gitu. Jadi bukan mementingkan suatu kepentingan satu aja, tapi menyeluruh gitu. Nah, lanjut ke nomor yang kedua, bedanya pendidikan Islam berbasis tauhid sama pendidikan barat yang sekuler dan pengaruhnya ke pola pikir murid. Insyaallah saya jawab, itu pendidikan Islam itu dasarnya tauhid. Semua ilmu dilihat dari sisi keimanan dan hubungan kita sama Allah, hubungannya sama Allah. Sedangkan pendidikan barat yang sekuler tidak menyambungkan ilmu sama agama. Akhirnya murid yang belajar pakai sistem Islam biasanya punya tujuan belajar yang lebih dalam. Yang lebih dalam bukan cuma cari nilai atau kerjaan, tapi juga karena ingin dia punya keinginan untuk manfaat buat orang lain dan mendapatkan ridho dari Allah. Kalau di sistem sekuler, murid bisa aja pintar, tapi kadang kurang peduli soal akhlak. Nah, jadi dari perbedaan ini ada perbedaan antara pintar otak saja tapi tidak dengan akhlak gitu, dengan sekuler tadi. Lanjut ke nomor ketiga. Pertanyaannya, kalau hidup di zaman awal Islam, sistem pendidikan seperti apa yang mau kamu bangun? Kalau saya hidup di zaman awal Islam, mungkin saya bakal bikin sistem belajar itu yang lebih simpel tapi nyampe ke hati gitu. Belajarnya bisa di masjid misalkan atau di rumah, gitu ya, pakai halakoh seperti lingkaran kecil yang dimana ada saling mentalaki atau memurojaah ya gitu, ngajarin Al-Quran. Dan sebelum kita belajar Al-Quran, terlebih dahulu akhlak dulu yang dilihat. Jadi, dan akhlak dulu yang diutamakan. Al-Quran, akhlak yang diutamakan. Karena Al-Quran tujuan hidup kita ya, akhlak lebih penting juga. Tapi tetap ngajarin juga ilmu umum yang penting buat kehidupan kayak hitungan, terus sejarah, atau ilmu alam. Intinya belajarnya menyenangkan, dekat sama guru, dan yang diajarin juga bukan cuma ilmu tapi juga contoh kehidupan yang baik dan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lanjut nomor keempat, kenapa pesantren bisa terus bertahan sampai sekarang dan gimana masa depannya? Nah, ini banyak dipertanyakan oleh orang-orang yang biasa di kampung-kampung atau di suatu desa yang anaknya mondok atau saudara yang mondok tuh dapat apa sih di pesantren gitu, misalkan mending di sekolah yang deket gitu, ilmunya ada, apa sih, ilmu pendidikan kayak IPA, matematikanya ada, agamanya juga ada. Nah, itu banyak yang dipermasalahkan ya, apalagi oleh ibu-ibu gitu. Pesantren bisa bertahan karena punya sistem yang kuat, apalagi soal kedekatan santri sama gurunya gitu, sama ustazah atau ustadz gitu. Dan nilai-nilainya udah mendarah daging kayak lebih disiplin, tentunya mandiri, terus akhlak juga. Tapi nggak menjamin bahwa pesantren itu bakal melahirkan anak-anak yang semuanya akhlaknya baik, tidak menjamin. Baik lagi ke diri anak tersebut masing-masing.
Terus di saat sekolah lain fokusnya ke akademik ya, itu perbedaan antara sekolah ya, sekolah biasa dengan pesantren. Di antara sekolah lainnya fokusnya ke akademik, pesantren tetap pegangan pendidikannya ke hati gitu. Maksudnya ke depannya kalau pesantrennya mau tetap eksis, mereka juga harus melek gitu tentang teknologi gitu, melek tentang teknologi digital zaman sekarang ya. Tapi tetap jaga jati diri. Jadi santri bisa tetap hafal Quran tapi juga jago teknologi. Jadi seimbang antara dunia dan akhiratnya kalau bisa dibilang dalam Islam gitu ya, seimbang gitu. Nah, jadi bukan hanya mementingkan untuk kita belajar hal akademik aja gitu, tapi pesantren itu kenapa bisa bertahan sekarang, karena masa depannya itu dia lebih bisalah terlatih gitu. Di dalam pesantren kan pasti ada ketentuan-ketentuan tertentu gitu, seperti kemandirian kita, rasa tanggung jawab kita sebagai santri itu ya lebih banyak gitu dibanding yang, karena kalau di pesantren itu 24 jam kita di sana, hidup di sana di pesantren. Tapi kalau misalkan sekolah di luar kan kita cuma sampai berapa jam gitu ya, sore atau siang, nanti pulang ke rumah itu udah di luar situ udah bermain yang namanya digital, entah itu keluar rumah atau semacamnya gitu ya. Ya itulah kenapa pesantren bisa terus bertahan sampai sekarang. Yang kelima itu lanjut, gimana nyatuin pendidikan formal, non formal, dan informal buat bangun generasi hebat. Yang pertama itu 3 jenis pendidikan itu sebenarnya saling nyambung, saling melengkapi gitu ya. Di sekolah formal, terus anak dapat ilmu umum dan disiplin. Di luar sekolah juga, di luar sekolah non formal kayak kursus atau TPA gitu ya, ngaji madrasah, anak bisa tambah skillnya gitu, jadi bisa ketahuan skill dia tuh di mana dan bagaimana gitu. Terus di rumah informal, orang tua tanamkan akhlak dan kebiasaan baik gitu, jadi dicontohkan juga sama orang tuanya dan diajarkan juga. Jadi jangan menyerahkan sepenuhnya aja ke guru gitu, jangan menyerahkan semua sepenuhnya ke guru ketika di luar rumah kita angkat tangan, padahal itu juga salah satu kewajiban sebagai orang tua untuk mengajari anaknya, apalagi kepada ibu-ibu ya, untuk menjadi madrasatul ula, itu sekolah pertama bagi anak-anaknya. Itu hasilnya dari kalau semua jalan bareng gitu ya, antara di rumah dan di sekolah, antara guru dan orang tua, hasilnya anak gak cuma pinter aja, jadi nggak cuma pinter di akademik. Selanjutnya di nomor terakhir, nomor 6, itu dari pertanyaan, apa kelebihan dan kekurangan halaqah atau sorogan dibanding kelas modern ya, masih cocok tidak di zaman yang sekarang ya, udah banyak digital, teknologi yang canggih gitu. Nah sebenarnya halaqah atau sorogan di sistem belajar yang sekarang itu lebih personal, jadi satu-satu atau kelompok kecil, jadi guru bisa lebih dekat dan tahu kemampuan si murid ketika personal, ketika sorogan yang tadi atau halaqah gitu. Nah sistem ini tuh cocok banget buat ngajarin Al-Quran. Jadi guru tuh lebih tahu kemampuannya gitu, lebih dekat gitu Al-Quran atau ilmu agama gitu. Tapi kekurangannya yaitu kalau muridnya banyak, jadi waktunya tuh nggak efisien dibanding kelas modern yang massal. Nah sorogan juga lebih pelan, tapi sekarang di jam sekarang itu dua-duanya masih bisa digabung. Jadi di sekolah bisa pakai kelas, tapi seperti di pesantren atau rumah bisa pakai halaqah buat pendalaman. Jadi tetap bisa dipakai asal penempatannya gitu pas gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan atas apa yang sampaikan. Mohon maaf Bapak dosen pembimbing mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Terima kasih atas semua yang telah diajarkan. Semoga ilmunya bermanfaat buat saya pribadi. Syukran ala itimamikunna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.